Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Punch Man Season 3 episode 9 yang akan memperlihatkan pertarungan Chill Emperors versus Phoenix Man. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika Chill Emperors berusaha kabur bersama Waganma dari si robot samurai. Terus ketika berlari, Waganma nanya kepada Chill Emperors kenapa mereka tidak ikut bertarung bersama robot Chill Emperors. Karena mereka pasti bisa menang. Chill Emperors pun di sini menjelaskan kalau robot samurai tadi kuat dan akan menghabiskan banyak waktu kalau melawannya. Terlebih menang dari monster juga bukanlah prioritas mereka. Waganma pun di sini keheranan karena menurutnya mengalahkan monster itu pekerjaan seorang pahlawan seperti Chill Emperors. Dan Bapak Waganma juga pernah bilang kalau pahlawan itu harus berusaha lebih keras. Soalnya para pahlawan mendapatkan uang dari banyak orang. Chill Emperors pun di sini tidak bisa mengelak perkataan Waganma karena ada benernya juga. Tapi untuk sekarang prioritasnya itu mengantarkan Waganma dulu keluar dari markas asosiasi monster. Jadi sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Lalu tiba-tiba sosok monster pun muncul di depan Chill Emperors. Tapi dengan mudahnya Chill Emperors bunuh. Dan Chill Emperors pun di sini sambil menjelaskan kepada Waganma, percuma mereka menang melawan monster, tapi kalau terluka. Dan kalau begitu ya siapa yang akan melindungi Waganma? Waganma pun di sini langsung paham. Mereka pun lanjut berlari untuk keluar dari sana. Tapi Waganma di sini meminta istirahat dulu karena dia capek, kakinya itu pegal dan meminta gendong kepada Chill Emperors. Terus ketika berlari itu, mereka melewati mayat Phoenix Man yang sebelumnya udah Chill Emperors bunuh. Waganma yang lihatnya pun di sini kaget. Chill Emperors pun di sini menenangkan, jangan takut karena monster itu sudah dia kalahkan tadi. Tapi ketika Waganma memperhatikan monster itu, dia mengenali Phoenix Man dan menyebutnya si burung bodoh. Chill Emperors pun di sini menjelaskan kalau monster itu sempat bilang kalau itu hanya kostum. Terus nanya kepada Waganma, apakah kostum itu karakter yang terkenal? Waganma pun di sini menjelaskan kalau kostum itu dari siaran komedi yang berjudul Animal Kingdom. Tapi siaran itu sudah dihentikan karena banyak umur gelap. Dan si burung itu benar-benar bodoh sampai-sampai sering mati di dalam acara. Dan setelah mendengar itu, Chill Emperors pun di sini langsung kaget. Waganma pun menjelaskan lagi kalau si burung itu dalam ceritanya selalu mati, seperti menabrak tiang listrik lalu tersetrum, bahkan mati terbakar hidup-hidup. Tapi di setiap episode berikutnya burung itu selalu hidup lagi dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar itu, Chill Emperors pun di sini agak waspada. Terus Waganma pun mengatakan kalau itu hanya cerita di televisi aja. Chill Emperors pun di sini mengingatkan kalau mereka itu tidak tahu tentang ekologi monster, bahkan tidak tahu asal mula monster dan juga kenapa selalu bertambah jumlahnya. Dan sekarang Chill Emperors curiga kalau seseorang menjadi monster itu karena kostum yang dipakainya. Dan kemampuan dari karakter kostum itu juga bisa dipakai saat menjadi monster. Lalu tiba-tiba cahaya terang muncul di belakang mereka. Chill Emperors dan Waganma pun di sini menoleh dan kaget. Terus sosok monster pun datang mengatakan kalau menurut Gyoro ketika monster dihadapkan dalam situasi gawat yang membuatnya nyaris tewas, maka itu adalah kesempatan emas untuk menjadi kuat secara mendadak. Yang ternyata monster itu adalah Phoenix Man yang telah bereinkarnasi dan level ancamannya adalah naga. Lalu tanpa banyak basa-basi, Chill Emperors pun menyerang Phoenix Man menggunakan senjata shotgun lengket. Tapi serangan itu dengan mudahnya ditepis oleh Phoenix Man. Lalu Phoenix Man pun menyerang balik Chill Emperors menggunakan hawa panas. Chill Emperors pun yang sadar langsung mengeluarkan tameng payungnya dan berusaha bertahan dari serangan hawa panas Phoenix Man. Chill Emperors pun memberikan payung itu kepada Waganma untuk berlindung karena payung itu tahan panas. Lalu nyuruh Waganma tetap diam di situ, sementara Chill Emperors akan maju melawan Phoenix Man. Waganma pun di sini panik karena takut kalau sendirian. Terus di sini Chill Emperors ternyata sudah kehabisan stok robot Underdog Man-nya. Jadi sekarang Chill Emperors terpaksa harus bertarung langsung melawan Phoenix Man. Chill Emperor pun di sini akan mengalahkan Phoenix Man sekali lagi.
Dia pun di sini sudah bersiap dengan alat tempurnya. Lalu ketika Phoenix Man menyerang menggunakan apinya lagi, tiba-tiba tertahan oleh sesuatu. Karena ternyata Chill Emperor sempat memasang film transparan lagi tanpa disadari Phoenix Man. Lalu Phoenix Man pun di sini akan mencoba lagi menerobos pelindung itu menggunakan paruhnya lagi. Dan sekaligus untuk memastikan kekuatannya sekali lagi. Karena sebelumnya itu dia gagal. Chill Emperor pun di sini mengatakan kalau Phoenix Man sombong sekali, padahal sebelumnya dia kalah melawannya. Chill Emperor pun di sini nantang, nyuruh Phoenix Man maju. Dan Chill Emperor sepede itu karena sekarang dia memasang 5 lapis film transparan. Dan ketika Phoenix Man tertahan oleh film transparan, Chill Emperor pun akan menyerang Phoenix Man habis-habisan. Lalu Phoenix Man pun menyerang menggunakan jurus ledakan paruh burung Phoenix. Lalu dia pun menyerang sampai membuat keledakan besar ketika beradu dengan film transparan Chill Emperor. Lalu Phoenix Man pun di sini berhasil menerobos 5 film transparan Chill Emperor, lalu menyerang ke arah Chill Emperor. Chill Emperor pun panik, Phoenix Man bisa menerobos semua lapisan kaca filmnya. Lalu Phoenix Man pun menyerang, tapi Chill Emperor tahan menggunakan perisainya. Tapi serangan itu tidak berhasil Chill Emperor tahan dan membuat perisainya bengkok. Dan Chill Emperor pun di sini terhempas sampai menabrak dinding. Phoenix Man pun di sini senang karena sekarang dia jadi kuat dan merasa sudah paling menjadi maha kuasa. Dan menurutnya semua yang ada di hadapannya terlihat sangat bersinar. Waganma pun panik, Chill Emperor terhempas. Karena menurutnya Chill Emperor yang seorang pahlawan kelas S seharusnya menang. Terus Phoenix Man pun di sini sekarang merasa sudah menjadi yang terkuat. Bahkan percaya kalau dirinya sekarang menjadi yang terkuat di antara makhluk hidup yang ada. Phoenix Man pun di sini nyuruh Chill Emperor jangan menangis karena dia akan membunuh Chill Emperor sebelum Chill Emperor merasakan rasa takut. Terus Chill Emperor yang menangis pun menjelaskan kalau dia menangis bukan karena takut, tapi dia kesal karena dirinya lemah. Dan sebelumnya Chill Emperor merasa persiapannya itu sudah cukup untuk keadaan darurat, tapi ternyata ini di luar dugaannya. Karena monster yang bukan eksekutif aja sekuat ini. Chill Emperor pun di sini tidak terima dengan hal ini, dan dia tidak menyangka akan menggunakan senjata rahasianya yang terakhir di tempat seperti ini. Lalu Chill Emperor pun bersiap, dia menggunakan jamnya dan mengatakan, "Datanglah kepadaku, Brave Giant." Lalu jam tangan itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Terus di sisi lain ada monster yang sedang berjalan, dan dia menyadari ada sebuah retakan di dinding di dekatnya. Monster itu pun menghampiri retakan itu, dan kebingungan ada apa dengan retakan di dinding itu. Lalu tiba-tiba sebuah bor muncul dan membunuhnya. Terus dari luar para pahlawan yang berjaga di luar tiba-tiba merasakan sebuah guncangan hebat. Mereka pun bertanya-tanya, apakah ada monster lain yang datang? Skinger menjelaskan, bukan. Karena setelah dilihat dari radar, sumbernya menunjukkan ada sesuatu yang menerobos markas asosiasi monster dan sedang menuju salah satu pahlawan kelas S. Dan jelas, yaitu Chill Emperor. Lalu benda-benda itu pun datang menghampiri Chill Emperor, lalu berubah setelah di dekat Chill Emperor. Phoenix Man pun kaget lihatnya. Terus Chill Emperor mengatakan, "Mari kita mulai." Lalu sebuah tangan robot raksasa pun menyerang Phoenix Man dan membuatnya sampai terhempas dan menabrak dinding dengan keras berkali-kali. Phoenix Man pun di sini berusaha bangkit. Lalu Chill Emperor dengan robot raksasanya datang menghampiri Phoenix Man. Dan ternyata sebelumnya Chill Emperor sudah mengantisipasi keadaan ini. Dia sebelumnya sudah menyiapkan bagian-bagian robotnya di sekeliling markas asosiasi monster. Phoenix Man pun di sini mengejek, itu hanya mainan murahan. Terus Waganma di sini agak lega karena takutnya tadi Chill Emperor kalah. Terus ngomong kalau punya senjata kayak gini seharusnya Chill Emperor pakai dari awal. Chill Emperor pun cuma diam, sementara Phoenix Man setuju dengan Waganma. Karena seharusnya strategi terbaik Chill Emperor adalah kabur menerobos dinding memakai robotnya itu setelah menemukan Sandra. Tapi Chill Emperor malah tidak melakukannya.
Terus nanya apakah ada sesuatu kendala besar yang membatasi Chill Emperors memakai robotnya itu. Terus di sini Chill Emperor sedang panik karena ternyata sisa pemakaian robotnya hanya tersisa 2 menit 38 detik lagi. Chill Emperors yang merasa tidak punya waktu lagi, dia akan mengalahkan Phoenix Man dengan cepat. Lalu Chill Emperors pun mengeluarkan semua peralatan canggih robotnya itu dan bersiap akan mengejar Phoenix Man. Lalu Chill Emperors pun mengejar Phoenix Man dengan cepat. Phoenix Man pun di sini sedikit panik. Lalu Chill Emperors pun menargetkan Phoenix Man dan menyerangnya menggunakan rudal pengincar. Serangan pun diluncurkan, tapi tiba-tiba Phoenix Man mengeluarkan jurus peluru api Phoenix dan membuat bangunan di depannya hancur dan membuat debu yang sangat banyak. Chill Emperors pun sadar serangan itu hanyalah umpan. Karena efek serangan itu, Chill Emperors jadi tidak bisa memastikan posisi Phoenix Man lagi, dikarenakan hawa panas mengganggu radarnya. Lalu Chill Emperors pun mengeluarkan senjata Delta Scale Saber-nya, lalu menyerang Phoenix Man dan hampir saja mengenainya. Phoenix Man pun di sini sedikit terkejut dan dia di sini tidak mengerti bagaimana cara kerja robot Chill Emperors, tapi menurutnya kecepatannya lumayan juga. Tapi dari segi keselarasan dalam pergerakannya, Chill Emperors dan robotnya itu menurut Phoenix Man tidak sinkron. Lalu ketika Chill Emperors terus menyerang, tiba-tiba Phoenix Man mengeluarkan cahaya, yang ternyata Phoenix Man berubah lagi, yang dimana sekarang semakin kuat lagi. Di sini Phoenix Man pun nyuruh Chill Emperors lihat bagaimana kesinkronannya dengan kostumnya, yang tidak seperti Chill Emperors yang tidak sinkron dengan kostumnya. Dan Phoenix Man sekarang berubah ke mode Phoenix Fire Falcon mode. Lalu Phoenix Man pun terbang dengan sangat cepat, yang membuat Chill Emperors jelas terkejut karena kecepatannya bertambah. Dan Chill Emperors sekarang sadar kalau kemampuan Phoenix Man akan berubah ketika Phoenix Man mengubah wujudnya. Chill Emperors pun makin panik, apalagi waktu pemakaian robotnya hanya tinggal 1 menit 30 detik. Lalu Phoenix Man pun di sini menyerang menggunakan jurus serangan cakar panas Phoenix dan menyerang Chill Emperor secara bertubi-tubi dengan sangat cepat. Dampak serangan itu pun sampai membuat robot Chill Emperor rusak. Phoenix Man pun di sini nanya ada apa, dan kalau Chill Emperor cuma diam tidak akan bisa menjadi aktor berkostum kelas 1. Chill Emperors yang kesal pun nyuruh diam, lalu mengerahkan Little Braves dalam jumlah yang banyak. Lalu Little Brave pun di sini mengepung Phoenix Man, sementara Phoenix Man tahu itu robot kendali, dan menurutnya semuanya lamban. Lalu semua Little Brave pun menyerang Phoenix Man dari segala arah. Tapi tiba-tiba Phoenix Man berubah ke mode Phoenix Promance Hawk dan menyerap semua serangan Little Brave. Phoenix Man pun di sini merasa senang sekarang karena dia mempunyai kekuatan bagus. Chill Emperors pun di sini terkejut karena Phoenix Man bisa menyerap serangan Little Brave. Lalu Phoenix Man pun mengembalikan serangan Little Brave. Lalu tiba-tiba dari atas Chill Emperors menyerang Phoenix Man menggunakan pedangnya. Phoenix Man pun di sini berusaha menahannya. Sementara Chill Emperors makin panik karena harus cepat mengalahkan Phoenix Man sebelum waktu pemakaian robotnya habis. Yang ternyata alasan robotnya hanya bisa dipakai 3 menit itu karena robotnya masih dalam tahap uji coba. Dan kalau lebih dari 3 menit penggunaan, robotnya tidak akan bisa dikontrol dan akan menghancurkan robot ini. Phoenix Man pun sadar kalau Chill Emperors ini ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Dan dia makin yakin kalau robot Chill Emperors memang mempunyai batas pemakaian yang singkat. Dan Phoenix Man juga di sini tahu kalau Chill Emperor sangat ingin sekali menyimpan senjata rahasianya itu. Lalu Phoenix Man pun mematahkan pedang Chill Emperors dan dia langsung terbang ke atas setelahnya. Lalu menyerang dalam mode Falcon menggunakan peluru sayap Phoenix. Tapi serangan itu ternyata bukan untuk menyerang Chill Emperors, melainkan berbelok. Chill Emperors pun panik karena serangan itu ternyata untuk menyerang Waganma. Dan tujuan Phoenix Man menyerang Waganma supaya bisa jaga jarak dari Chill Emperors. Serangan itu pun menghantam Waganma, tapi masih tetap aman berkat tameng payung Chill Emperors.
dan hanya membuat sedikit retakan aja pada tameng itu. Waganma pun di sini panik dan nyuruh Chill Emperor melakukan sesuatu. Terus Chill Emperor di sini diserang juga oleh Phoenix Man dan berusaha kabur dan menangkis semua serangan yang mengarah kepada Waganma. Chill Emperor pun sampai dan menyelamatkan Waganma sambil menyerang balik Phoenix Man. Tapi dengan mudahnya Phoenix Man hindari. Dan Phoenix Man di sini tidak akan membiarkan Chill Emperor menyimpan senjata terakhirnya dan akan membuat tenaga robot Chill Emperor habis. Dan setelah itu akan bermain-main dengan Chill Emperor sampai stok senjatanya habis dan Chill Emperor tidak akan berdaya lagi di tengah markas asosiasi monster. Dan rencana Phoenix Man sekarang akan mengulur waktu dan berusaha menyembunyikan diri sampai tenaga robot Chill Emperor habis. Dan Phoenix Man di sini benar-benar memanfaatkan keunggulan kecepatannya itu. Sementara Chill Emperor di sini cuma tersenyum dan mengatakan, "Bagus, kena." Lalu tiba-tiba Little Grab mengeluarkan sebuah jebakan dan Phoenix Man pun terkena jebakan itu. Yang ternyata sebelumnya Chill Emperor sudah tahu Phoenix Man itu akan berpikir seperti itu. Jadi Chill Emperor sudah menyiapkan jebakan dan jebakan itu 100 kali lebih kuat dibandingkan film transparan sebelumnya. Phoenix Man pun di sini panik karena tidak bisa lepas. Lalu Chill Emperor pun menyerang dan akan mengakhiri pertarungan ini dengan jurus Giant Fist Strike. Phoenix Man pun yang panik akan berubah lagi ke mode Hawk-nya lagi. Tapi sayangnya terlambat karena Chill Emperor keburu menyerangnya. Dan sekarang Phoenix Man hanya bisa menahan serangan itu. Lalu Chill Emperor pun kaget Phoenix Man bisa menahan serangannya. Dan benturan itu sangat dahsyat sampai Little Grab pun terhempas. Dan Phoenix Man masih berusaha menahan serangan itu. Walaupun terlihat sangat kesusahan. Sementara Chill Emperor di sini makin panik. Karena waktunya tinggal 1 menit 15 detik lagi. Sementara pemakaiannya sudah melampaui batas. Dan alat pendinginnya juga udah rusak. Chill Emperor pun terus berusaha menyerang sekuat tenaga dan akan melakukan overboost alias melepaskan batas pemakaian energinya. Serangan robot Chill Emperor pun semakin kuat dan Phoenix Man pun sudah tidak kuat lagi menahan serangan itu. Dan saking kuatnya serangan itu sampai melubangi lantai markas asosiasi monster sangat dalam. Phoenix Man pun di sini terlihat kesakitan karena masih terus diserang dan belum berhenti. Terus baterai penggerak robot Chill Emperor pun akan segera meledak. Dan kalau Chill Emperor tidak mengalahkannya sekarang, Phoenix Man akan terus bertambah kuat tanpa tahu batas. Dan kalau itu terjadi, Chill Emperor tidak akan bisa melindungi Waganma lagi. Lalu robot Grab pun mengeluarkan peringatan untuk segera keluar dari robot Grab. Terus di radar Chill Emperor melihat ada pahlawan lain di depannya. Dan menurut Chill Emperor ini pertaruhan terakhirnya. Dan dia akan bertarung bersama pahlawan yang ada di depannya itu untuk mengalahkan Phoenix Man. Lalu tiba-tiba ketika Chill Emperor terus menyerang Phoenix Man ke bawah, mereka tiba di tempat pertarungan Flashy Flash sebelumnya saat melawan Galwin dan Hellfire. Mereka pun di sini terjatuh. Terus pas lihat keadaan Phoenix Man, Chill Emperor panik karena Phoenix Man akan bangkit lagi. Dan sekarang Chill Emperor semakin dekat dengan pahlawan yang menurutnya ada di depannya dan sadar kalau itu pasti Flashy Flash karena sempat bergerak sangat cepat. Tapi ya faktanya tidak ada Flashy Flash di sana dikarenakan ya alat pendeteksinya yang hilang di sana. Terus Shin pun memperlihatkan Flashy Flash yang sedang kebingungan mau kemana karena ada 3 jalan di depannya. Lalu Flashy Flash pun memutuskan menggunakan pedangnya yang akan jatuh kemana. Dan ketika udah, Flashy Flash pun lanjut berjalan. Lalu Shin pun berbalik lagi ke Chill Emperor. Dia di sini tercebur ke bawah air bersama Phoenix Man. Chill Emperor pun di sini kaget dan bertanya-tanya tempat apa ini. Dan di bawah airnya ada banyak sekali mayat monster. Terus Waganma pun di sini ngeluh karena dingin dan air mulai masuk ke dalam perisai payung. Terus Chill Emperor di sini menemukan perangkat radarnya Flashy Flash dan bertanya-tanya apakah Flashy Flash telah dikalahkan. Lalu tiba-tiba ada cahaya terang di belakang Chill Emperor.
lalu seketika membuatnya terhempas. Lalu Chill Emperors pun berusaha bangkit kembali, yang ternyata cahaya tadi berasal dari Phoenix Man yang telah berubah lagi dan semakin kuat. Lalu Phoenix Man pun merasa harus berterima kasih kepada Chill Emperors. Dan di sini Phoenix Man mengatakan, walaupun dulu acara TV-nya dipersingkat dan sekarang tidak ditayangkan lagi, dia tetap tidak bisa melepaskan kostum burungnya itu. Dan setelah terus memakainya hari demi hari, rasa kemanusiaannya itu semakin menghilang. Dan kostumnya mulai mengambil alih tubuhnya dengan sendirinya. Lalu tanpa banyak basa-basi, Chill Emperors pun mengeluarkan senjata beam cheese-nya. Terus Phoenix Man mengatakan lagi kalau sekarang dia akhirnya telah terbebas dari sangkar dan cahayanya akan bersinar terang melebihi apapun dan tidak akan padam selamanya. Dan Phoenix Man pun sekarang merasa dunia adalah panggungnya dan dia menjadi pemeran utamanya. Dan dia merasa aktor berkostum maskot sepertinya yang telah terbunuh berulang kali akhirnya memperoleh kemenangan berkat kegigihannya. Lalu Chill Emperors pun melancarkan serangannya, tapi ditahan dengan mudahnya oleh Phoenix Man. Lalu Phoenix Man pun muncul dalam mode barunya, yaitu mode Phoenix Man Diamond Eagle. Dan alur cerita dari One Punch Man Season 3 episode 9 pun selesai. Nah guys, gimana nih kalau menurut kalian pertarungan Chill Emperors melawan Phoenix Man ini? Kalau menurut gue jujur sih pertarungan ini cukup seru. Karena ya Chill Emperors itu anak kecil, sementara lawannya itu kayak monster yang emang kuat, yaitu Phoenix Man. Dari julukannya aja Phoenix, yang merupakan burung Phoenix yang susah mati. Tapi bocil GG ini ya tetap aja terus berusaha melawannya. Dan spoiler selanjutnya akan gue buat di episode 10-nya. Nah oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.